warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang replikasi pada prokaryotik. Nama saya Nur Aisyah Nasution dengan NIM 20010111025 sebagai moderator dan akan mempresentasikan latar belakang replikasi pada prokaryotik. Latar belakang replikasi pada prokaryotik kami memiliki dua. Yang pertama yaitu replikasi DNA. Pada mulanya secara teoritis diusulkan bahwa replikasi DNA berlangsung melalui 3 cara, yaitu yang pertama model konservatif, di mana heliks ganda induk tetap dalam keadaan utuh dan sebuah salinan kedua yang sama sekali baru telah dibuat. Yang kedua, model semi-konservatif, di mana kedua rantai molekul induk berpisah dan setiap rantai berfungsi sebagai cetakan untuk mensintesis rantai komplementer yang baru. Dan yang ketiga, model dispersif, yaitu setiap rantai dari kedua molekul anak terdiri dari campuran antara bagian rantai lama dan bagian rantai yang baru disintesis. Latar belakang yang kedua yaitu model semi-konservatif yang diusulkan oleh Watson-Crick. Hasil percobaan Matthew dan Frankenthal dengan menggunakan E. coli menyimpulkan bahwa replikasi DNA berlangsung secara semi-konservatif sesuai dengan model yang diusulkan oleh Watson-Crick secara sederhana. Baiklah, slide berikutnya akan dibacakan oleh teman saya, Nur Ajijah Pane, dengan NIM 20010111024. Oke, saya akan menjelaskan dari rumusan masalah replikasi DNA. Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan adalah 1. Apa yang dimaksud dengan replikasi DNA? 2. Sebutkan 3 bentuk hipotesis replikasi DNA. 3. Komponen apakah yang terpenting dalam replikasi? 4. Bagaimana tahap-tahap dalam replikasi DNA prokaryotik? Saya akan menjelaskan bagian replikasi DNA. Merupakan proses pengandahan DNA untuk persiapan menuju fase pembelahan pada siklus sel. Replikasi terjadi pada fase S pada tahap interfase siklus sel. Baiklah, slide berikutnya akan dibacakan oleh teman saya, Osi Devitania dengan NIM 20010111028. Nah, di slide selanjutnya yaitu ada 3 hipotesis tentang replikasi DNA. Yang pertama yaitu ada replikasi secara konservatif. Nah, replikasi secara konservatif itu adalah molekul DNA untai ganda induk tetap bergabung, sedangkan kedua untai DNA anakan terdiri atas molekul hasil sintesis baru. Yang kedua ada replikasi secara semi-konservatif. Nah, setiap molekul untai ganda DNA anakan terdiri atas satu untaian tunggal DNA, induk dan satu untai DNA tunggal. Nah, DNA hasil sintesis ini menghasilkan sintesis yang baru, hasil sintesis baru. Terus, yang ketiga itu ada replikasi secara dispersif, yaitu molekul DNA induk mengalami fragmentasi sehingga DNA anakan terdiri atas campuran molekul lama yang berasal dari DNA induk dan molekul hasil sintesis baru. Nah, ini adalah gambar dari ketiga model replikasi DNA. Selanjutnya yaitu eksperimen. Eksperimen ini dilakukan oleh Matthew Meselson dan Franklin Stahl. Nah, mereka ini berasal dari Amerika. Pada tahun 1958, Matthew Meselson dan Stahl itu melakukan eksperimen. Nah, mereka ini dari California, dari Institute of Technology Amerika. Mereka melakukan eksperimen untuk membuktikan model replikasi DNA secara semi-konservatif. Nah, mereka menggunakan bakteri E. coli. Bakteri E. coli itu adalah bakteri yang tidak berbahaya, umumnya dijumpai pada saluran pencernaan.
pada tabel ini mereka menggunakan sentrifugasi gradasi kerapatan seimbang. Nah, yaitu teknik yang digunakan untuk memisahkan molekul yang berat dan yang ringan. Teknik ini digunakan oleh Michelson dan Stahl untuk menguji 3 model replikasi yang tadi dengan 2 isotop basa nitrogen, yaitu dia menggunakan isotop 14N dengan 15N. Nah, ini gambar pertama, itu dapat dijelaskan dalam larutan dengan kadar garam yang tinggi, misalnya CSCl, dimasukkan dengan DNA ringan seperti 14N. Nah, yang beratnya 15N. Kemudian disentrifugasi, maka DNA akan memisah dalam tabung sentribius. Nah, sedangkan isotop berada di atas dan isotop beratnya berada di bawah, seperti gambar yang pertama. Terus juga gambar kedua, itu percobaan Michelson dan Stahl tadi juga untuk menentukan model mana dari ketiga model replikasi yang benar dengan teknik sentrifugasi gradasi kerapatan seimbang yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, awalnya sel-sel bakteri E. coli ditumbuhkan dalam media yang mengandung 15N atau 15 nitrogen selama beberapa generasi sehingga semua DNA yang dimiliki adalah DNA dengan isotop 15N, hasil dari sentrifugasi bakteri dengan kadar garam yang tinggi. Nah, selanjutnya itu ini gambar ketiga. Selanjutnya itu ditumbuhkan dalam medium yang mengandung 14N. Pada replikasi yang pertama, bakteri menempati posisi di tengah pada tabung sentribius. Nah, di sini model replikasi semi-konservatif sesuai karena masing-masing untai DNA digunakan sebagai template, sehingga untaian yang baru akan mengandung gabungan DNA lama dan baru atau hibrid, dengan berat intermediate 14N dan 15N. Nih, selanjutnya gambar terakhir. Replikasi selanjutnya menunjukkan bahwa hasil model replikasi semi-konservatif yang konsisten dengan hasil percobaan konsep dasar yang perlu diingat yaitu replikasi adalah semi-konservatif. Setiap untaian DNA berfungsi sebagai template atau cetakan untuk sintesis molekul DNA baru. Nah, Michelson dan Stahl meyakinkan dan mendemonstrasikan bahwa replikasi yang digunakan pada bakteri E. coli adalah semi-konservatif. Nah, kan tadi udah dibahas mengenai replikasi DNA. Kita udah tahu, terus juga ada struktur 3 dimensi model Helix, Watson, dan Crick. Nah, ini tuh adalah percobaan-percobaan yang dilakukan oleh Michelson dan Stahl. Baiklah, slide berikutnya akan dibacakan oleh teman saya Nurul Huda dengan NIM 20010111027. Oke, saya akan menjelaskan tentang komponen penting dalam replikasi. Yaitu yang pertama, DNA template, yaitu molekul DNA atau RNA yang akan direplikasi. 2. Molekul deoksiribonukleotida, yaitu DATP, DTTP, DCTP, DGTP. Yang ketiga, enzim DNA polimerase, yaitu enzim utama yang mengkatalisis proses polimerasi nukleotida menjadi untaian DNA. 4. Enzim primase, yaitu enzim yang mengkatalisis sintesis primer untuk memulai replikasi DNA. Kalau di E. coli, namanya primosom, primer yang digunakan untuk menempelkan nukleotida pertama pada untaian DNA baru. Kelima, enzim helikase, yaitu enzim yang membuka untai ganda DNA induk. 6. Protein SSB atau single strand binding protein, yaitu molekul yang menstabilkan untaian DNA yang sudah terbuka. Dan yang terakhir, enzim DNA ligase, yaitu enzim yang berfungsi untuk menyambung fragmen-fragmen DNA. Nah, ini gambaran dari slide ke-9.
Setelah itu, tahap-tahap dalam replikasi DNA prokariotik. Rangkaian peristiwa yang terjadi selama replikasi DNA prokariotik ada yang pertama, inisiasi, pelepasan untai. Replikasi DNA dimulai pada lokasi spesifik disebut sebagai asal replikasi yang memiliki urutan tertentu yang bisa dikenali oleh protein yang disebut inisiator DNA. Mereka mengikat molekul DNA di tempat asal, sehingga mengendur untuk perakitan protein lain dan enzim penting untuk replikasi DNA. Sebuah enzim yang disebut helikase direkrut ke lokasi untuk winding atau proses penguraian seperti membuka resleting. Heliks dalam alur tunggal, helikase melepaskan ikatan hidrogen antara pasangan basa dengan cara tergantung energi. Baiklah, slide berikutnya akan dibacakan oleh teman saya, Nurafina Faradiva Siregar, dengan NIM 20010111026. Nah, tadi kan sudah disebutkan tahap-tahap dalam replikasi DNA yang dibacakan teman kami. Yang pertama tadi ada inisiasi. Nah, yang kedua di sini adalah sintesis primer. Sintesis DNA primer atau sintesis baru, untai komplementer DNA yang menggunakan untai yang ada sebagai template yang dibawa oleh enzim yang dikenal sebagai DNA polimerase. DNA polimerase ini adalah anggota keluarga enzim yang mengkatalisis sintesis molekul DNA dari nukleosida trifosfat prekursor molekul DNA. Selain replikasi, mereka juga memainkan peran penting dalam perbaikan DNA dan rekombinasi. Ini segmen pendek yang disebut primer dan terdiri dari 9 sampai 12 nukleotida. Hal ini memberikan DNA polimerase platform yang diperlukan untuk mulai menyalin sebuah untai DNA. Setelah primer terbentuk pada kedua untai, DNA polimerase dapat memperpanjang primer ini menjadi untai DNA baru. Nah, yang ketiga ada sintesis leading strain. Nah, sintesis ini adalah replikasi DNA untaian DNA polimerase dapat menambahkan nukleotida baru hanya untuk ujung 3 dari untai yang ada, dan karenanya dapat mensintesis DNA dalam arah 5-3 saja. Tapi untai DNA berjalan di arah yang berlawanan, dan karenanya sintesis DNA pada satu untai dapat terjadi terus-menerus. Hal ini dikenal sebagai untaian pengawal atau leading strain. Baiklah, slide berikutnya akan dibacakan oleh teman saya, Putri Angelina, dengan NIM 20010111030. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang rangkaian peristiwa replikasi DNA prokariotik. Yang nomor 4 itu sintesis lagging standar atau yang disebut dengan untaian tertinggal. Pada untaian berawal DNA disintesis secara terputus dengan menghasilkan serangkaian fragmen kecil dari DNA baru dalam 5-3. Fragmen ini disebut fragmen Okazaki, yang kemudian bergabung untuk membentuk sebuah rantai terus-menerus nukleotida. Untaian ini dikenal sebagai lagging standar atau yang disebut dengan untai tertinggal. Sejak proses sintesis DNA pada untaian ini hasil padat tingkat yang rendah. DNA pol 3 memperpanjang primer dengan menambahkan nukleotida baru dan jatuh ketika bertemu fragmen yang berbentuk sebelumnya. Dengan demikian, perlu melepaskan untaian DNA lalu bergeser lebih lanjut ke bagian atas untuk memulai peluasan primer RNA lain. Sebuah penjepit geser memegang DNA di tempat kecil bergerak melalui proses replikasi. Yang
Penghapusan primer. Meskipun untai DNA baru disintesis primer, RNA hadir pada untaian baru terbentuk dan harus digantikan oleh DNA. Kegiatan ini dilakukan oleh enzim DNA polimerase 1. Ini khusus menghilangkan primer RNA melalui 5-3 aktivitas eksonukleasenya dan menggantikan mereka dengan deoksiribonuklease leutida dengan 5-3 aktivitas polimerase DNA. Nah, yang keenam, ligasi. Setelah penghapusan primer, selesai untaian tertinggal masih mengandung celah antara fragmen Okazaki berdekatan. Enzim ligase mengidentifikasikan dan menyumbat celah tersebut dengan menciptakan ikatan fosfodiester antara 5-fosfat dan 3 gugus hidrosil fragmen yang berdekatan. Yang ketujuh, terminasi atau yang disebut dengan pemutusan. Replikasi ini terhenti di lokasi terminasi yang terdiri dari urutan nukleotida yang unik. Urutan ini diidentifikasi ke situs tersebut, sehingga secara fisik mengalami jalur helikase ketika helikasetus itu jatuh bersama dengan untaian tunggal dengan protein pengikat terdekat. Oke, baiklah, saya akan menjelaskan fungsi enzim yang tercantum pada uraian di atas berikut. Fungsi enzim terbagi menjadi 6 bagian, yaitu 1. Helicase, memutus ikatan hidrogen yang menyatukan double helix DNA. 2. DNA topoisomerase, bersama-sama enzim helicase, yaitu menekan ikatan yang menyatukan double helix DNA, sehingga mengakibatkan tegangan dan DNA double helix terpisah. 3. DNA polimerase 1, pemindahan primer atau sekuen RNA pendek. 4. DNA primase, mesintesis primer atau RNA primer yang dapat dikenali oleh enzim DNA polimerase 3 untuk melengkapi single standard DNA. 5. DNA polimerase 3, memperpanjang primer yang disintesis oleh DNA primase atau menambah basa atau rangkaian DNA baru. 6. Ligase menyatukan fragmen Okazaki yang bekerja pada ujung 3-5 sehingga menjadi untai DNA yang menyatu. Baiklah, slide berikutnya akan dibacakan oleh teman saya Maharani dengan NIM 20010111023. Baiklah, saya akan menyimpulkan materi tentang replikasi prokariotik atau replikasi DNA. Replikasi DNA adalah proses pengadaan rantai ganda DNA. Pada sel, replikasi DNA terjadi sebelum pembelahan sel. Prokariotik terus-menerus melakukan replikasi DNA. Replikasi DNA dimulai di lokasi tertentu yang dikenal sebagai asal replikasi. Replikasi DNA merupakan proses semi-konservatif karena untai DNA induk dan untai yang disintetis. Dan saran dari kami, yang pertama, semoga makalah ini bermanfaat bagi pembaca pada umumnya. Yang kedua, semoga adanya materi dalam makalah ini bisa menunjang pembelajaran dan diskusi dalam kelas. Yang ketiga, penyusunan makalah, kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun bagi kelancaran dalam penyusunan makalah berikut. Baiklah, sekian yang dapat kami presentasikan. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan maupun dalam mempresentasikannya, kami minta maaf. Terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya.